baca satu kali lagi senandung Al-Quran, supaya Quran yang kita baca, yang kita hafal, itu menjadi pembimbing kita untuk selalu berbuat baik, berkata yang baik, berfikir yang baik, berprasangka yang baik. Dia yang bisa nyelamatin kita dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia, sampai nanti menyelamatkan kita pada yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ya, senandung Al-Quran 3 ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya taqabbalallahu minkum minna minkum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan katsiran wa amalan mutaqabbal wa shifa min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak Abi hari ini, semua sehat? Semoga hari ini sehat semua ya. Kita sudah melewati rangkaian doa dari awal tadi sampai ini. Kita memasuki tahap materi ya. 1 jam kita akan gunakan untuk membahas satu hadis. Hari ini tentang mantap kali ini. Siapa yang buat ini ya? Cocok kali ini hadisnya nih. Greeting Jumat kali ini hadis yang Abi tunggu-tunggu. Mati lampu kak? Iya. Lupa. Oh, kayak Ardino lah. Dino kalau lupa dia pakai baju rumah tapi warnanya coklat. Dino kau nih pakai baju apa Dino? Baju pramuka, pramuka ala mama. Hari ini kok Selasa? Hari Rabu ya, 12 November 2021. Oh, hari ini hari ayah ini. Tahu kalian hari ini hari ayah? Enggak? Yang masih punya ayah. Hari ini apa semalam ya? Hari ini kayaknya. Inilah, kasihlah ucapan-ucapan apa penghibur lara. Sebenarnya menurut Abi nggak ada sih hari ayah hari ibu. Everyday itu hari ayah dan hari ibu. Cuman nggak apa-apa juga diperingati setahun sekali sebagai bentuk inilah spesialnya. Tapi kalau Abi sih nggak ada ngelakuin kayak gitu. Setiap hari disenangkan hatinya. Selagi ada ya kan. Nanti kalau nggak ada mau kecarian, mana mengucapin nama batu nisan tuh lah diucapin. Yang masih ada ayah kalau lagi berantem sama ayahnya, dah cukup lah, dah biasa tuh orang tua. Orang tua tuh akan kembali sifatnya ke kanak-kanakan, mengkek, minta dimanja, minta diperhatiin. Jadi kalau ada orang tua kalian ngeyel, jangan dilawan, iyakan aja. Macam ada syairnya Maidani, lemah lembutlah kepadanya, janganlah terlalu memanjakannya, tegurlah bila ia bersalah, janganlah lukai hatinya. Itu dia. Itu adalah ucapan-ucapan orang yang benar terhadap orang tuanya. Jadi kalau ada
mama ayahnya salah, jangan dibentak, dinasihati pelan-pelan, jangan kuat. Macam kaca pas lagi berdebu, kalau dia kuat-kuat kan tergores dia, tapi kok pelan-pelan hilang debunya, gitulah dia. Alhamdulillah, berkah Allah hari ini kita bisa berkumpul semuanya. Yang nggak datang juga nggak ada, alhamdulillah hadir semua. Ini berkah sholawat juga nih, sampai di hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, bisa merasakan berbagai nikmat yang ada. Hari ini kita masuk pada materi hadis ke-13. Materi PowerPoint ini masuk ke kalian di Microsoft Teams? Enggak pernah nengok. Berarti kita udah 4 kali selama di kelas 9A. Pertama rukun Islam, yang kedua hadis tentang agama, yang ketiga qalqalah, 4 hari ini. Udah pernah kalian download? Belum ada? Coba nanti Abi tanya sama Pak Yudia secara pribadi ya, boleh nggak ini di-share? Jadi nanti kalian seperti biasa lihat di Microsoft Teams itu ada kuis yang dikirim sama Ustaz Zaini. Hari ini Abi akan bahas tentang ini hadis favorit Abi nih. Abi dapatkannya itu waktu di kuliah. Nah, kalian dapatkannya di SMP. Waktu yang pertama itu hadis favoritnya al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dah, itu andalan Abi kalau ngajar di mana-mana pun. Jadi kalau ada muridnya profesor sekalipun, misalnya profesor nih lagi ngomong gitu kan, lagi belajar gitu, nanya, Ustad, ini sebenarnya kayak mana Ustad? Gak profesor, gak pernah, dokter. Kalau dia nanyanya gak pakai adab, itu gak dijawab, lece-lece. Kalau dia nanya gak pakai adab, kita jawab pakai adab sekali gak bisa. Dia nanya ngeleceh-ngeleceh lagi, kita lece balik. Jadi sombong terhadap orang yang sombong tuh bagian dari sedekah. Tapi setelah kita baik dulu ya, kan ada orang sombong sama kita baik dulu, nggak bisa dia sombong lagi, sombongi balik. Dengan apa? Dengan ilmu sombonginya, dengan adab sombongi. Hari ini materinya adalah anjuran menyayangi saudara seperti menyayangi diri sendiri. Boys. Sebelum Abi bacakan hadisnya, itulah kenapa Abi dan guru-guru selama ini itu tidak bisa membiarkan kalau di depan matanya nampak anak-anak yang bertingkah laku tidak sesuai. Karena apa? Mereka ngamalkan hadis ini. Hadis itu kan dari Rasulullah. Rasulullah itu kan bukan buat-buatan. Kalau Abi ngomong bisa jadi buat-buatan. Presiden, ulama, menteri itu ngomong bisa jadi buat-buatan. Rasulullah ngomong tuh dari Allah. Wahyunya langsung dia. Dan kalau Rasulullah salah ngomong, itu Allah langsung negur. Kayak dulu kisah Aisyah sama Khadijah sama istri Rasulullah. Gara-gara nyenengkan hati istrinya, Rasulullah nggak boleh madu, nggak boleh, nggak baik. Dibilang gitu sama Rasulullah. Langsung diturunkan surah An-Nahl sama Allah. Itu kalau Rasulullah yang ngomong salah langsung ditegur. Maka dipastikan seluruh hadis yang beredar di muka bumi ini bersumber dari Rasulullah, sumbernya itu asli, orisinil dari Allah, tidak ada yang dimodifikasi. Kenapa guru-guru itu nggak bisa nyampaikan, nggak bisa lihat kamu tuh kalau berbuat yang nggak benar dia diam? Karena dia tahu kalau kamu kayak gitu, kalau kalian kayak gitu terus, berarti gurunya nggak sayang sama kalian. Berarti gurunya jahat, ngebiarin anaknya ngeblangsak. Ya kan? Ngebiarin anaknya terjerumus sama permainan setan. Bi, saya ini udah baca doa loh, Bi. Hei, jangankan kau baca doa. Rasulullah tuh nabi seluruh alam. Bisa setan gangguin nabi? Yang jangan kita ini kan masih berindel-berindelin aja, orang yang sok paten, sok banyak ilmu, sok pinter. Di akhir zaman udah pretel-pretelannya tapi sok merasa pula, ya kan? Jangankan kita, Nabi Muhammad Rasulullah, pusat peradaban seluruh umat muslim di seluruh dunia, itu diganggu sama syaitan. Setan yang kecil pula tuh.
Setan yang baru masuk, baru join jadi klubnya setan. Kan ada setan, kisah-kisah dulu di Al-Fulaila Qalila, 1001 kisah itu. Ada ceritanya setan itu baru mau gabung jadi timnya setan. Jadi sama rajanya setan ini disuruh gangguin the kingnya umat muslim pula tuh, Rasulullah. Setan ini waktu Rasulullah sujud, dia di depannya gangguinnya. Rasulullah tahu. So, setannya kayak mana? Ini orang kok nggak mumpan digangguin gitu. Jadi datang Rasulullah, udah siap salam. Kamu ngapain? Loh, kok bisa ngomong? Katanya, kok bisa bicara sama aku? Nggak panjang lebar, langsung diambil setannya, dibuletin gini. Jadi bola api. Di masjid-masjid dulu kan ada tiang-tiang itu. Di masjid Madinah itu ada tiang-tiang. Dah digantung di situ. Jadi zaman dulu semua umat muslim, umat non muslim bisa ngelihat jin. Sekarang aja nggak bisa. Karena apa? Orang sekarang lebih rendah tingkat kebusukan hatinya dibandingkan orang kafir di zaman yang dulu. Kenapa? Tidak kasaf lagi. Nggak ada kemampuan kasaf. Kalau orang dulu bisa ngelihat yang halus-halus, orang sekarang yang bisa lihat halus-halus yang hatinya bersih saja. Atau yang berguru sama setan. Itu jangan, itu jahat, itu hitam. Yang hatinya bersih pasti dia bisa ngelihat yang halus. Ngelihat jin, ngelihat malaikat, ngelihat yang paling penting, ngelihat Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Dah, kita bacakanlah hadisnya ya. Supaya bukan hanya abi, bukan hanya bapak, ibu, guru yang mencintai dan menyayangi kalian seperti menyayangi anaknya sendiri, tapi juga kemudian kalian, anak-anak abi juga bisa menerapkan kasih sayang itu, menyayangi kami guru-guru seperti kalian sayang sama orang tuanya sendiri. Lihat nih hadisnya. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis muttafaqun alaih, hadis tersahih yang diriwayatkan oleh dua orang sekaligus. Imam Bukhari sama Imam Muslim. Artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sanadnya jelas ya, bukan karang-karang, dari Nabi langsung. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Sebenarnya kalau kita ngaji nih, kalau abi ngajar di majelis taklim gitu kan, ngajarkan tentang ini tuh sampai meleleh, sampai berlinang, karena udah banyak yang kami pelajari dan udah satu makom semuanya, udah satu persepsi semuanya, udah satu pemikiran semuanya antara gurunya dengan murid-muridnya. Jadi membacakan hadis ini pasti nangis, nggak mungkin nggak nangis, karena belum ngomong yang diingat udah siapa? Udah rajanya umat muslim, udah Rasulullah yang diingat. Jadi nggak patut lagi sebenarnya abi cerita, udah tinggal ngingat aja lah udah. Kalau abi diajarkan sama guru-guru abi tuh, kalau kamu belajar tentang agama, kalau belajar sama guru, dia nyampaikan tentang syariat-syariat umat Islam, syariat-syariat yang ada di Quran dan hadis, anggap itu yang menyampaikan adalah Rasulullah langsung. Makanya kalau abi lagi belajar taklim gitu kan, wah, bukan main senangnya. Rasulullah ada di hadapan kita gitu. Nah, hari ini abi baru 2 kali masuk di kelas kalian. Abi berharap kalau memang nanti kita bisa masuk sering, kita bisa memunculkan itu, namanya zuh ketenangan, zuh keikhlasan, zuh kenyamanan. Jadi kalau orang ngaji, ini kita mending duduk ngajinya. Abi ngajinya silo. Ada kisah dia ngaji dari habis maghrib sampai menjelang subuh di Tarif Madinah.
nggak bergerak dari tempat duduknya. Cuman ada cemilan roti sama minum gini. Gurunya sama muridnya nggak bergerak dari habis maghrib, dari habis isya sampai menjelang subuh. Sholat isya, habis sholat dia duduk sampai menjelang subuh, nggak bergerak, silo duduknya. Kalau kita lah modelnya, alah ganti sini, ganti sana, belet pipis lah, selonjoran, kertak-kertak badan, ya enggak? Kenapa coba? Karena tidak terbiasa. Sudah mulai hilang peradaban-peradaban Islam itu, dibantai dengan teknologi zaman. Sudah mulai hilang tentang adab dan ilmu yang sebenarnya itu tentang Islam, dibantai ke tingginya teknologi zaman. Maka hari ini guru-guru yang hadir itu di samping menjelaskan tentang saintifik, ilmu-ilmu tentang yang berbasis tentang keilmiahan, tentang kemodernisasian, tapi juga tidak meninggalkan akar dari pusat seluruh ilmu itu. Itulah dia ilmu tentang keagamaan, ilmu adab. Adab nih kalau berhasil aja di bagian adab, selesailah, kelar lah. Abi juga sama kayak kalian, belajar tentang seni, belajar tentang sains. Tapi sains tidak Abi tekuni kali karena cita-cita Abi gak ke situ. Bagi kalian yang cita-citanya di sains, tekuni, nggak ada salahnya. Jangan pedulikan ada nanti golong. Ada juga loh, nah orang-orang yang udah belajar agama menyalah-nyalahkan orang-orang yang nggak belajar agama, ada juga. Cuman Abi tak begitu modelnya. Intinya gini, kita tetap belajar agama yang pusatnya, yang cabangnya, itu tergantung dirimu masing-masing. Mau diamalkan dia dapat pahala, mau nggak diamalkan dia nggak berdosa. Yang penting kamu hidup yang kayak pertemuan lalu Abi bilang, kalau hidup sebagai pengusaha, sebagai penguasa, jangan manfaatkan jabatanmu untuk berbuat maksiat. Kalau hidup untuk cari uang, jangan sekalipun makan riba. Ya kan? Kalau hidup untuk sebagai pengajar, jangan sekalipun gunakan kemampuan mengajarmu itu untuk mengelabui orang-orang yang belum paham. Misalnya kayak kalian belum paham. Kalau Abi mau, bisa aja Abi bilang, nah ini sudah kayak gini nih, kalian sesat ini, kalian nggak bisa aja begitu. Tapi enggak, itu nggak boleh. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang keliru. Hari ini Abi coba meluruskan persepsi-persepsi yang selama ini sudah gagal, coba dihaluskan kembali. Contoh, misalnya seperti ini. Dari kegiatan PTM terbatas ini, contoh aja lah PTM terbatas ini ya. Ini sudah lebih baik dari kegiatan daring kemarin. Tapi ini belum maksimal, karena yang maksimal itu adalah sebenarnya PTM yang real. Kita di situ bisa merasakan kayak mana nikmatnya berkawan, nikmatnya mengajar, makan bareng, sholat bareng. Habis ganti les masih ada jeda istirahat, pulang masih ada jeda istirahat, masih bisa bercerita sama kawan. Kok kayak mana? Iya aku nggak sholat subuh gini. Iya aku nggak bisa setoran gini. Masih bisa sharing sama kawannya. Muncullah rasa saling menyayangi, saling perhatian, saling peduli antara si A, si B, si C sampai Z. Tapi dari kegiatan daring, dari kegiatan PTM terbatas, inilah yang salah satunya membuat kita sedikit lebih renggang dari proses yang sebagaimana mestinya. Karena apa gantinya? Handphone. Jumpa sama kawannya bukan jumpa langsung, bisa dari handphone. Jangankan kalian, Abi aja lah. Ngurus ikan lele sendiri, gantiin air sendiri, buang lele busuk sendiri. Nggak dikasih makan, Abi ngasih makan sendiri. 600 orang di sini. Ya enggak? Jangankan sama manusia, sama hewan. Sama hewan aja kayak gitu tuh. Apalagi sama manusia. Maka
kenapa ini Ustadz, salah satu guru greeting di tempat kita, membuat materi hari ini seperti ini. Ini sangat cocok diterapkan untuk di yang sekarang ini. Mau apapun kondisinya, mau hujan badai, tanah longsor, puting beliung, kebakaran, tsunami, ingatlah bahwa yang menyampaikan pesan ini itu Rasulullah. Sekali namanya saudara, sampai kapanpun dia akan jadi saudara. Kalau mau jadi orang muslim yang sempurna imannya, cintai kawan, sayangi kawan, cintai saudara, sayangi saudara, seperti kamu cintai dirimu sendiri. Ada dalilnya. Khulafaur Rasyidin itu kan sahabat-sahabat Rasul yang gak ada tandingannya kan. Abu Bakar, khalifah pertama. Kalau seluruh imannya umat muslim di seluruh dunia waktu itu digabungkan, tidak akan bisa menandingi imannya Abu Bakar. Umar, orang yang paling ganas, yang paling sangar, yang paling kejam, yang paling tegas. Kalau diri dia dihina, slow man dia. Kalau diri dia yang dijelek-jelekkan, slow. Tapi kalau udah menyangkut tentang keluarganya, orang tuanya, apalagi Nabi, pedang yang keluar, sap. Dua pula matanya. Satu pedang. Siapa yang kayak Rasulullah waktu meninggal? Siapa yang hari ini berani mengatakan Rasulullah mati, ku penggal kepalanya? Bukan main. Umar tuh. Sekarang ada orang-orang yang tiba-tiba muncul, umat bocil-bocil, enggak bocil dah tua, di akhir zaman mentang-mentang dah belajar 1-2 ilmu, mengatakan maulid bid'ah. Ya Allah, ya Rabbi, apa tuh maulid? Enggak bisa diadakan maulid. Rasulullah enggak pernah melaksanakan maulid. Kalau seandainya kita enggak melaksanakan maulid, mungkin lebih parah lagi umat muslim di seluruh dunia ini. Siapa lagi yang mengajarkan adab? Iya enggak? Kalau cerita-cerita sinetron diulang-ulang bosan kita kan. Tapi maulid ya, bertahun-tahun diulang, tak bosan-bosan, tak habis-habis. Ribuan ulama berkumpul menceritakan kisahnya Rasulullah sampai mereka mati nanti nggak selesai itu kisahnya. Karena Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran itu taulah pusat kitab dari seluruh peradaban di seluruh dunia. Siapa wujudnya? Rasulullah. Kalau Quran terbakar, Hafiz mati, kayak kisah Abi yang kemarin, yang Abi bilang kemarin. Seandainya lah Al-Quran terbakar, Hafiz itu mati, siapa yang menjadi ini kan? Habis kan? File-file hilang, satelit hancur, habislah, bobrok kiamat lah. Tapi kalau satelit hilang, file-file hancur, Quran terbakar, tidak ada satu pun yang tersisa, tapi masih ada Hafiz. Dia yang menyimpan hafalan Quran itu di dalam pikirannya dan di dalam hatinya, aman lah. Tinggal kita tanya aja sama beliau, kayak mana nih. Dia yang menuntun kita. Makanya kalian diajarkan menghafal Quran itu intinya. Mas satu ayat pun nggak apa-apa, yang penting diamalkan. Penjelasan hadis ini salah satunya adalah yang Abi jelaskan tadi. Kayak mana kamu bisa menyayangi kawan seperti menyayangi diri kamu sendiri. Kalau Rasulullah itu pernah nyampaikan sama Umar begini. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku menyayangimu lebih dari aku menyayangi semua orang di dunia ini kecuali diriku sendiri kan. Jadi Umar itu sayang sama Rasulullah melebihi sayang sama mamanya, sayang sama ayahnya, melebihi sayang dari siapapun yang hidup di dunia ini kecuali dirinya. Terus apa kata Rasulullah? Belum cukup Umar, belum cukup. Kamu harus menyayangiku lebih dari dirimu sendiri. Oh gitu ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Langsung dirubah kata Umar. Rasulullah, saya ganti. Aku menyayangi dirimu, mencintai dirimu lebih dari apapun di dunia ini termasuk diriku. Wah, itu baru betul Umar. Apa maknanya coba dari hadis Rasulullah itu? Dari yang Rasulullah bilang kayak gitu. Orang-orang di dunia ini ada karena Rasulullah.
Sistem-sistem di dunia ini ada karena Rasulullah. Teknologi-teknologi yang ada di dunia ini ada karena Rasulullah. Kita hari ini masih ada juga karena Rasulullah. Jadi kalau ada orang-orang yang hidup tidak ada Rasulullah di dalam hatinya, jadi dia ngikut siapa? Sedang Rasulullah masih ada, itu pesannya sama umat. Hari ini tanya sama hati kamu hidup ini sebenarnya untuk siapa? Ngapain kamu hidup coba? Aku hidup ini tak mau ngapain, Bi? Jangan gitu. Kamu hidup, wakafkan diri kamu. Ya Allah, hidupku ini kuwakafkan untuk nerusin perjuangannya Rasulullah. Kelar. Apa yang dibuat Rasulullah dulu, lanjutkan di zaman sekarang. Kaitannya apa sama penjelasan dan faedah hadis yang tadi ini? Kita jangan berpikiran gini. Ini ada pikiran-pikiran orang hasad juga nih. Tahu kalian hasad? Dengki. Ustaz, Abi, tugasnya nyampaikan dakwah itu kan tugasnya para kiai. Tugasnya nyampaikan kebaikan, nyampaikan pengajaran itu kan tugasnya para ustaz, tugasnya para guru. Salah. Salah besar. Itu adalah tugas seluruh umat muslim di seluruh dunia. Makanya boleh orang-orang narkoba nasehatin orang yang alim agama, boleh enggak? Boleh. Dia jago maksiat, kerjanya berjudi aja, tapi tiba-tiba dia menceramain kamu pas kamu berbuat salah. Kamu posisi adalah orang yang alim beribadah, boleh nggak diterima? Boleh. Sekalipun anak kecil yang nasihati kita, bang, abang kok kayak gini, pelit kali, abang kan banyak duitnya, aku kan nggak ada duitnya. Padahal dia bandal loh, kecil bandal, masih bocah. Terus kita bilang, masih bocah, baik tingkah kok, baik cakap. Oh, salah. Menerima nasihat dari siapapun, memberikan nasihat kepada siapapun, itu dia kuncinya. Kalau dia masih menasihatin kita, itu tandanya dia masih cinta, masih sayang sama kita. Tapi kalau dia udah tak menasihati kita, berarti dia tak menyayangi dan mencintai kita. Itu dia kuncinya. Maka kalau yang tipe semalam tuh ada orang-orang yang hasad aja, dengki nih, pasti dia berpikiran kayak gini. Habib Banu katanya gini, katanya gitu. Nggak adanya dia sayang sama awak, nggak ada dia cinta sama awak. Awaknya dimarah-marahinnya. Goblok lah kau berarti. Kenapa goblok? Abi nggak bilang bodoh ya. Bodoh tuh dilarang dari dunia pendidikan, tapi goblok boleh. Ulama-ulama itu sering bilangkan anak muridnya goblok. Goblok tuh bukan berarti nggak bisa, enggak. Dia paham, tapi dia nggak melakukan. Itu artinya. Ya, beda bodoh ya. Kalau bodoh dia nggak bisa, terus dibilang bodoh kalau nggak bisa, itu nggak boleh. Pantang di dunia pendidikan. Tapi kalau goblok boleh. Ini tamparan keras. Dia pintar, dia paham, tapi dia nggak melakukan. Maka dibilang ulama tuh, goblok. Udah tahu lobang, lompat juga, masuklah. Iya kan? Kan goblok namanya, itu bahasa Jawa. Ungkapannya gini, bengel gitu. Ungkapan apanya bengel, gedek. Udah dibilangin kau ngeyel. Nah, tuh. Dan yang kedua arti goblok apa? Udah nggak tahu, sok tahu. Alah, nggak apa-apa ini. Nggak mau tanya-tanya sama yang tahu. Nah, itulah artinya. Paham ya? Itu kalau kalian cerna itu bahasa Abi pedas itu. Kalau di Jumat Abi gitu. Bahasanya untuk mentraining, memotivasi, menanamkan karakter. Kalau Abi diam-diam aja dengan kondisi umat yang sekarang kayak gini, bahasa Abi masih halus-halus saja, berarti Abi yang goblok. Udah tahu ada kezoliman, udah tahu ada kemungkaran di depan mata, anak-anak Abi pula itu Abi biarkan, berarti Abi yang goblok. Udah tahu kok malah diem aja. Udah tahu kok dilakukan juga. Nah gitu dia ya. Nah itu intermezzo. Pokoknya pesan Abi itu semalam udah Abi upload tuh di YouTube. Kalau kalian mau tengok lah. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nggak ada urusan sama Abi bikin YouTube viewernya banyak, viral, nggak ada urusan. Yang penting selama Abi hidup ini persembahan. Jadi kok Abi mati, apa yang kau buat di dunia? Oh ya Allah, saya punya channel YouTube. Di situ saya banyak kasih edukasi. Walaupun nggak banyak yang nengok, ya Allah, nggak apa-apa. Itu udah aku terima. Oh selesai Abi.
aman. Tinggal dihisap dosa-dosa apa yang pernah kau lakukan. Ini Allah, maling duit orang tua, zolim sama guru, nggak taat sama guru. Ini Allah, itu Allah, dah dipertanggungjawabkan, dilebur di api neraka ribuan tahun. Dah diangkat, dah siap, dah baru naik ke surga. Gitu nah. Di usia Abi SMP, Abi kan madrasah, Abi udah dapatkan pengajaran-pengajaran itu. Bisa dituangkan hari ini juga, bisa, asalkan kalian membuka hatinya. Pelajaran ini pelajaran membuka hati. Kan sering Abi doa gini, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik, ala ta'atik. Ya Allah, bolak-balikkan hati kami Allah. Untuk apa? Untuk nerima semua yang baik-baik. Jangan dongkol. Jangankan kalian, nah, orang tua Abi aja juga pernah jelas salah, pertahankanlah itu pendapatnya. Gitu mau Abi lawan, mana bisa, durhaka Abi. Ya Allah, bolak-balikkan. Apalagi kalian. Itu orang tua Abi tuh yang melahirkan Abi berpuluh tahun yang lalu. Jengkelit kok kan, hampir aja. Abi bilang jangan jungkit-jungkitkan bangku, jengkelit nanti. Itu orang tua Abi. Darahnya langsung sama Abi nih, betel di rumah, cobalah. Jelas-jelas salah. Apalagi kalian. Abi aja yang nganggap anak, darah beda, nasab keturunan beda, jumpa baru beberapa kali. Tapi bisa Abi jadi orang baik? Bisa lah. Kalau turun nur Allah tuh. Ini Abi kasih nih satu ini. Di semua pelajaran apapun itu tergantung sama nur. Nurullah, nur Allah hanya masuk kepada tempat-tempat yang bersih. Jadi kalau tempatnya kotor, dia nggak mau. Maka Abi tanamkan sama kalian hari ini ya. Kalau kalian ngafal Quran, hafalan Quran berjalan, berarti hati kalian masih bersih. Itu dia ya. Jadi kalau ada yang hafal Quran masih ada tertanam di hatinya hafalan Qurannya itu, masih muda dia murojaah, berarti hafalannya masih bersih. Karena Quran akan mengendap ke tempat yang bersih, hanya ke tempat yang bersih. Ya, tinggal memperbaiki sedikit-sedikit dah, luruslah hidupmu. Tapi kalau kamu hafal Quran susah nerima, udah hafal hilang, oh hati-hati. Berarti ada hati kita yang kotor. Bersihkan sedikit-sedikit biar hidupnya lurus. Ini ada hadis tambahannya nih. Hadis barengannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah izinkan. Nah, ini dia nih. Paten nih kalimatnya. Bukan Abi yang izinkan, bukan guru-guru yang izinkan, bukan kepala sekolah, bukan kepala yayasan yang izinkan. Siapa yang Allah izinkan untuk dia berbuat kebaikan, untuk kebaikan masuk ke dalam hatinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Jadi kalau udah kita nggak dapat ridho Allah, udah nggak dapat izin dari Allah, mana bisa berkoak pun Nabi di sini sampai mulutnya jeber, sampai suaranya habis. Kalau belum Allah turunkan hidayah sama hati-hati kita, tidak akan hati yang diceramahin itu berubah. Siapa yang rugi? Bukan Nabi. Abi yang menyampaikan. Yang rugi siapa? Yang menerima. Kalianlah yang rugi. Oke ya, pesan-pesan hari ini mudah-mudahan bisalah kita amalkan sedikit-sedikit. Kejadian-kejadian kemarin janganlah diulang lagi. Abi sebenarnya tidak menginginkan proses pembelajaran seperti ini. Pembelajaran di mana Abi hanya satu model, role model. Enggak. Abi tuh lebih senang dengan marketplace activity, power fun learning. Marketplace activity itu pembelajaran kelompok. Battle, nanti Abi kasih soal, nih pecahkan. Battle. Jadi masing-masing semuanya mengapakan argumentasinya. Terus power fun learning. Udah sepenuh jiwa belajarnya sambil senang-senang.
Belajarnya itu sambil ketawa, sambil nangis, pakai emosional. Kalau diam-diam begini sebenarnya Abi nggak setuju. Cuman karena hari ini lagi sambil nasihatin, nggak apa-apa kalian diam, cocok. Tapi kedepannya jangan gitu. Main aja nggak apa-apa. Abi senang main. Abi anak yang senang main, yang senang bercanda, senang gurau, senang gatel lucu, tapi tetap pakai adab. Ini Abi sampaikan lagi di sini ya. Di sipnya Alpi itu kemarin udah Abi sampaikan. Abi di masa kalian lebih parah. Randi di luar kamu tidur, Abi izinkan. Di masa kalian Abi lebih parah. Kalian boleh, nggak mungkin juga kalian tanya-tanya sama kawan-kawan Abi. Yang bandal-bandal gitu pernah Abi? Kancing-kancing baju ditami semua, celana dikuncupin, sepatu dicat merah, cat putih, tali sepatu diganti-ganti, rambut dipanjangin sampai razia bolak-balik. Tindek dulu juga hampir pernah, cuman udahlah. Tapi narkoba, rokok, main cewek enggak ya? Calon pasangan hidup pernah punya, sampai kena tampar sama guru Abinya. Pertama kali itu. Itulah yang membuat Abi kuliah hijrah, nggak pacaran lagi sampai sekarang. Karena Abi tahu pacaran itu kotor, apapun bentuknya pacaran itu kotor. Mau cuman lagi ngapain, udah mamslum, salah. Ada yang gitu sini kan? Jadi masa-masa kalian udah pernah Abi alami. Itulah yang Abi tuangkan balik. Makanya Abi kalau nengok klaim kayak gini, ada yang sok-sok paten tentang badannya besar, ngajak tes Yobi, ayo, pucat dia langsung. Tahu kan siapa yang Abi bilang kan? Ada kan di kawan klaim kayak gitu kan, laki-laki badannya besar, sok kreak, sok tengi, macam dia yang paling kaya di dunia ini, macam dia yang paling hebat. Beberapa menit setelah itu kena kualat langsung, kualai bendol, untung gak bocor. Terus dia minta maaf, ya udah jangan buat lagi. Bahaya nak, bahaya. Kalau sama guru, sama orang tua kalian boleh lebih sayang sama orang tua, tapi sama guru harus lebih patuh. Karena orang tua belum semuanya bisa jadi guru, tapi kalau guru sudah pasti dia dititipkan untuk menyempurnakan adab. Itu 15 menit lagi. Abi mau closing. Nanti coba Abi rekap yang semalam udah nyetor sama yang belum nyetor. Dan juga Abi umumkan siapa yang akan kena denda. Siap-siap Nindya Sabtu ini ya, sidang insyaallah ya. Sama orang si Faiza dan Fadil, 3 orang kalian. Itu aja lah. Ini materi nanti coba Abi tanya juga sama gurunya, sama Pak Yudi, boleh nggak di-share? Itu ya pesannya ya. Harus sayang sama guru, sayang sama kawan, nggak boleh dengki. Terakhir nih, cerita terakhir, aib. Kalau kamu punya aib sama kawan, jangan dibongkar, simpan. Iya, siapapun itu ya. Aib simpan. Kalau mempermalukan dia simpan. Tapi kalau memang itu untuk negur dia, udah berbagai cara dia nggak berubah juga, jangan kamu yang bongkar. Pasti dia yang bongkar sendiri. Nah, nanti kamu yang jelasin. Abi ya, Abi biar tahu. Ini kalian biar tahu ya, Abi usia Abi kan 24 tahun. Saat ini, dulu kan Abi hanya ceramah-ceramah. Saat ini Abi ngalamin betul itu. Alamin betul dihina orang, ditusuk dari belakang, ditikung, digibahin, difitnah-fitnah. Tapi disitulah Abi punya 2 pilihan. Apakah harus kubalas atau tidak? Ternyata Abi milih apa? Tidak. Karena ada ulama dulu yang bilang, Ali bin Abi Thalib, Imam Syafi'i, orang yang sepaham samamu, orang yang sayang samamu, orang yang percaya samamu, tidak butuh alasan. Karena dia udah pasti percaya. Misalnya gini, ada sampai berita sama kalian, Abi Banu ternyata betul kan kita, Abi Banu tuh pencuri, di sana dia nyuri ini ketahuan masuk penjara. Terus kalian bilang gini, kalau kalian orang yang percaya sama Abi, kita orang yang satu paham, pasti kalian bilang gini, hah? Nggak mungkin, hoax kau nih, aku tahu Abi Banu gimana. Tapi kalau kalian adalah orang yang nggak sepaham sama Abi, orang yang memang benci sama Abi, pasti kalian bilang gini, kan betul kan, udah kuduga memang kayak gitu tuh Abi Banu. Itulah. Jadi hari ini Abi mengambil sikap apa? Nggak usah dibalas, biarkan aja.
Langsung berdoa, angkat tangan, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, balik-balikkan hati dia ya Allah menuju yang benar. Terus kalau ada orang-orang yang marah sama Abi, udah minta maaf dia tetap marah, tinggal bilang, ya Allah, padamkan hatinya, padamkan api amarah di hatinya seperti Engkau memadamkan api untuk Ibrahim. Udah selesai. Aman kan? Jadi kalau sama kalian sebenarnya kejadian semalam nggak marah Abi sampai kapanpun Abi tak akan marah kalau hanya diri Abinya yang dihina. Tapi kalau kalian menghina Rasulullah, menghina keluarga Abi, menghina orang tua, wah, hidup mati itu pilihannya, ya kan? Hidup mulia atau mati syahid, dua itu pilihan. Ada orang hidup luntang lantung ke sana kemari, kerjanya judi apa segala macam, bagus mati. Itu dia, pilihannya hidup dengan posisi yang mulia atau mati dalam keadaan syahid. Jangan mati bunuh diri, goblok. Udah tahu mati bunuh diri masuk neraka. Aku sakit hati diputuskan dia, kami udah 9 tahun pacaran. Aku udah dinodai. Salah kau, tak apa mau dinodai. Makanya jaga perempuan-perempuan nih, laki-laki itu jaga marwah itu. Jangan sampai mau disenggol, jangan sampai mau digonyo-gonyo sama laki-laki, sama perempuan, jangan sampai mau kena tipu. Jaga marwah. Itu ya. Aib saudara dijaga, jangan hasut, sayang sama kawan, sayang sama guru. Kita buktikan di hari Senin, insya Allah. Apakah kalian berubah atau tidak? Allahu a'lam. Pesan terakhir, nah ini dia. Setiap Abi ngajar itu selalu ada fase-fase kayak gini, selalu ada. Tapi fasenya beda-beda. Ada yang begitu kena gempur sekali aja udah langsung berubah. Mau di sekolah sana, di sekolah Abi sendiri, di rumah Abi, anak tahfiz Quran, anak tahfiz orang yang Abi ajarin, selalu kayak gini. Pasti kayak gitu. Itu apa? Itu bukti Allah menguji Abi, dan Abi juga diuji dari kalian. Tapi di sini kita tunggu nih, apakah cukup sekali, apakah harus 2 kali, apakah 3, 4, 5. Kalian percaya nggak? Abi pernah nyiram anak murid pakai ember di kelas ini? Mungkin kalau kalian udah masuk polisi lah Abi kan. Turun Nabi, siapa yang ngapain ustazah sampai nangis? Ini Bi katanya gini-gini nggak mau nyetor Quran. Turun Nabi, bawa ember, 1 ember tub. Semua kalian nggak bisa, kau nggak? Iya Bi semua. Semua di kelas nih ya, ambil sap, luas. Nggak ada gunanya kalian hidup ya. Peci yang baru dibeli si cantik 45.000 basah. Yang duduk basah. Semua ya basah. Ada yang baru pulang latihan nasib, naik ke atas, kena siram juga, nggak tahu apa-apa, basah, puas. Ngadu sama orang tuanya, mana ada. Sekalipun mereka ngadu, orang tuanya tetap bilang, Bi, pokoknya sesuai MOU kita. Begitu dimasukkan anak itu ke sekolah, seluruh tanggung jawab selama di sekolah tanggung jawab Abi. Asal jangan dia jangan melakukan kekerasan. Oh, masuklah pendidikan ya kan. Tapi sampai sekarang anak-anaknya, fatuhnya minta ampun. Jumpa di jalan, naik kereta nih, rombongan sama geng motornya. Walaupun banyak jadi geng motor, Abi lagi beli kebab. Berhenti di pinggir, turun, nengok ke belakang, nyala. Assalamualaikum, dia apa kabar? Waalaikumsalam. Wih, banyak tim kau nih katanya. Dalam hati Abi, kalau sempat lah mereka dulu dengkil sama Abi, dijegatlah di jalan, nak begal lah orang itu. Ya enggak? Itu karena apa? Karena cinta. Maka hari ini gitu juga. Kejadiannya Abi ceritakan sama mama Abi tadi malam. Hati-hati, Medan tuh payah, anak Medan nanti kau dibegal pulang, begal lah. Belum tahu cerita yang Rasulullah kena begal sama apa? Orang kafir waktu di zaman Nabi. Rasulullah udah ditodong gini. Ya Rasulullah, di lehernya gini, pedang. Siapa yang nolong kau hari ini? Cuman kita berdua, nggak ada siapa-siapa lagi. Rasulullah bilang apa? Allah. Langsung jatuh pedangnya, menggelepar tangan, tersujud langsung, minta ampun sama Rasulullah.
Gitu anak-anak zaman sekarang mau begal guru, begal lah kalau berani. Udah bilang guru yang mana, kalau gurunya guru cabul lah ya cocok lah jadi begal. Ecek-eceknya aja jadi guru tapi jahat. Tapi kalau guru-guru yang bebe budi, macam-macam guru-guru di Siti Hajar nih yang bebe budi, yang nggak nyala-nyala, kalian coba macam-macam, nggak usah kami ngomong, nggak usah guru-guru kalian nih ngomong. Belum ngomong aja jengklet. Robika main tenis yang semalam, main cemes. Apa katanya sama Ih, kau ya, tengok kau ya. Dodo aja di kelas, belum doa, belum, masih dodo. Nah, beberapa menit datang dia, Ustaz, tengok dulu kepala saya ini Ustaz. Bendol, untung nggak bocor, segini bendol lah, biar tahu kalian. Terus Abi bilang, ya Allah, padahal saya belum berdoa. Itu nggak ada lain nggak bukan, kualat. Maka jangan macam ini anak-anak di seluruh Indonesia. Abi ini kalau menyampaikan materi Jumat, Abi rekam ya, untuk seluruh pembelajaran di seluruh siapa yang melihat, bukan hanya di kita aja. Karena ini penting, bukan kalian aja yang perlu kayak gini, semua penting. Jangan macam-macam sama guru, jangan bertingkah, jangan degil. Kalau main nggak apa-apa. Misalnya kayak semalam Zekli bilang gini, Bi, kami udah biasa kayak gitu, Bi. Kami udah biasa kayak gitu sama guru, ecek-ecek, guru-guru pun udah paham. Kau salah, Zekli. Abi di sekolah Bi kayak mana? Tidur bareng kami. Anak-anak Bi boleh tidur buka ini, Bi, saya panas. Boleh pakai boxer tidur. Boleh buka baju, Bi, boleh tidur dah. Sama Abi tidur. Abi tetap pakai celana panjang. Tidur kami bareng situ, acara-acara tuh. Kalau Anda bilang, Abi tiap minggu tuh acara di sekolah, tidur sama. Mandi sungai bareng, ngecamp, tidur di camp bareng. Wah. Kalau masalah kedekatan, jangan cerita. Abi sama anak Abi lebih dekat. Makanya kalau sama kalian mengkek-mengkek sampai udah nggak heran. Memang itu yang Abi inginkan, mengkek-mengkek. Tapi kalau udah nggak sopan, jangan macam-macam. Macam ada semalam Abi tengok ada anak-anak yang body gurunya. Memang ajak main, ecek-ecek main-main. Tapi itu kan nggak sopan. Sama Abi digitukan, tenggelam lah dia sini. Kau ya perlu diajari sopan santun kau ya. Gitu. Jumpa Abi turun sore, Bi tes yuk, ayo Abi bilang. Nah baru dia pucat. Macam-macam sial itu kan sering main-main dia kan. Ya udah dia udah bisa main-main sama Bi, berakrab-akrab, sering canda-candain, lawan-lawanin, nggak apa-apa. Tapi kalau ada bagian-bagian yang melanggar adab, wah, tanya sama dia. Makanya kalian kemarin itu, kita kayak mana coba sebulan setengah ini, mana ada Bi marah-marah sama kalian? Semalam aja yang Abi pala, lagi nyetor, orang butuh konsentrasi, lagi baca Quran, dibilangin sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa, lari-lari kalian sana sini, ngapain gabus, krusek. Apa nggak masuk setannya? Ya enggak, betul nggak Pandia? Betul nggak Abi kayak gitu? Salah enggak? Abi orangnya kalau salah sekalipun Abi harus mengumumkan di seluruh orang di muka bumi ini nggak apa-apa. Makanya Abi nggak peduli live streaming apa nggak peduli, simpanlah, rekamlah cakap Abi nih. Kalau salah gini Abi bilang, bersujud di hadapan dia. Sama siapa aku salah? Sama siapa? Misalnya kalian, Bi, Abi salah kemarin tuh pernah sama saya gini-gini ya. Sujud Abi di kakimu. Tuh. Siapa hari ini yang berani kayak gitu? Kayak kau, rapi. Pernah Abi salah samamu? Yang kamu bilang kejam kali pun Abi jadi guru. Kalau memang salah Abi kejam, sujud Abi di kakimu sekarang. Enggak kan? Karena Abi bilang samamu kan, kejam. Abi bilang, kau bilang Abi, sebulan setengah ini kau kemana? Yang Abi lemah lembut, lemah gemulai itu kau kemana? Begitu dikasih hukuman sekali itu pun nggak jadi, terus kau bilang kejam. Nah, karena begitu kan. Kajian main-main. Ya, dah ya. Selebihnya kita belajar kayak biasa, berbaur aja. Jangan terlalu kaku kayak gini. Abi nggak suka, nggak enak. Abi mau tuh kayak bercanda-candaan, kita balas-balasan gitu. Fair play lah kayak biasanya. Oke ya, itu udah 5 menit closing. Kita tutuplah kegiatan ini dengan lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan yang kita lakukan diridhoi Allah. Apa yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah-salah itu datangnya dari Abi semua. Lebih kurang mohon maaf, padahal kita mohon ampun. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.